Pemirsa, untuk sebelum melanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kenji, saya akan sampaikan terlebih dahulu data perdagangan di pembukaan sesi pertama hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat, pemirsa, bagaimana update dari pergerakan indeks di pembukaan sesi pertama hari ini. Indeks harga saham gabungan tadi dibuka menguat di 0,10% di 6.689. Kemudian Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,19% di level 568,589. LQ45 juga menguat di 0,16% di level 959,953. Ya, saya akan juga sampaikan saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, didominasi oleh perbankan Big Cap. BBRI di 4.270, BBCA di 7.675, Astra International di 6.225, dan TINS di level 1.635. Kita beralih ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. ITMG tertekan di 3,48%. BPKP auto reject bawah sepertinya di 358. BMRI melemah setelah kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan di 0,70%, dan diikuti oleh BBNI yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, melemah di 0,71% di level 7.025. Ya, beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kenji Putra Cahaya selaku Head of Business Development PT FAC Sekuritas. Pak Kenji, kita lanjutkan kembali. Bagaimana Anda melihat terkait juga dengan rencana IPO jumbo dari Cimory ini dengan mengincar dana di atas 3 triliun rupiah. IPO jumbo dalam beberapa waktu terakhir memang juga menjadi perhatian dari para investor, termasuk juga dengan IPO dari Mitratel. Pak Kenji. Oke, jadi kalau untuk Cimory ini salah satu IPO jumbo, betul, karena dana yang diincar kurang lebih itu 3,7 T ya kalau sesuai perkiraan overall. Nah, kenapa Cimory ini cukup menarik untuk pasar itu karena memang Cimory ini salah satu market leader untuk subkategori produk olahan susu seperti yogurt dan yogurt olahan seperti ada minuman dan lain-lain. Itu based on Euromonitor, itu pangsa pasar ini untuk subkategori tersebut itu kurang lebih di atas 50% semua, Pak. Jadi memang dia market leader di subkategori yogurt kalau bisa kita bilang. Nah, untuk di semester 1 tahun ini pun penjualannya itu sudah menyentuh angka 1,6 triliun rupiah dengan kondisi market yang sebenarnya cukup challenging ya. Itu kurang lebih secara year on year tumbuhnya itu growth-nya sangat baik, 115,1% begitu. Nah, kalau kita lihat dari fundamental sendiri, memang kalau untuk Cimory ini untuk PE rasionya juga memang di kisaran 26 sampai 30 itu tergantung nanti harga fixnya berapa ketika penawaran umum. Memang bukan yang paling murah tapi juga bukan yang paling tinggi lah bisa kita bilang. Jadi in between masih gitu. Secara ROI sendiri juga memang belum terlalu menarik karena kan seperti foundernya juga pernah statement bahwa memang untuk selama ini memang belum terlalu profit oriented, dan arti seperti perusahaan-perusahaan korporasi ya, kan itu udah beda gitu cara strategi bisnisnya. Nah, tapi kita sendiri ya kalau dari fundamental growth-nya ini, potensi growth dari Cimory ini untuk beberapa waktu ke depan ini, apalagi pasca IPO nanti, ini sangat baik. Kenapa? Karena dana yang nanti akan diterima itu senilai 3,7 T itu juga penggunaannya atau strategi bisnisnya sudah sempat dibahas beberapa waktu belakang, itu untuk pengembangan pabrik dan untuk belanja modal seperti warehousing, dan juga nanti ujung-ujungnya akan distribution channelnya nanti akan di-expand lagi jadi cold storage contohnya tadi juga. Jadi saya rasa untuk beberapa waktu ke depan masih potensi growth dari Cimory ini masih akan sangat baik gitu. Dimana nanti ya seiring waktu ROI-nya juga kita harapkan kalau sesuai inline dengan strategi bisnis perusahaan itu bisa menyentuh 10 kali ke atas seperti itu. Baik.
Pak Kenji, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu Pak Kenji, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pak Baik, Diki. ada Bapak.